Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Alamsyah, NIM 201110101062. Di sini kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan tentang gerakan anti korupsi. Dan yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang gerakan anti korupsi. Korupsi adalah kejahatan luar biasa atau extraordinary crime yang berdampak sangat luar biasa. Pada dasarnya, korupsi berdampak buruk pada seluruh sendi kehidupan manusia. Korupsi merupakan salah satu faktor penyebab utama tidak tercapainya keadilan dan kemakmuran suatu bangsa. Korupsi juga berdampak buruk pada sistem perekonomian, sistem demokrasi, sistem politik, sistem hukum, sistem pemerintahan, dan tatanan sosial kemasyarakatan. Yang tidak kalah penting, korupsi juga dapat merendahkan martabat suatu bangsa dalam tata pergaulan internasional. Korupsi yang terjadi di Indonesia sudah bersifat kolosal dan ibarat penyakit sudah sulit untuk disembuhkan. Korupsi di Indonesia sudah berlangsung lama. Berbagai upaya pemberantasan korupsi pun sudah dilakukan sejak tahun-tahun awal setelah kemerdekaan. Berbagai peraturan perundangan tentang pemberantasan korupsi juga sudah dibuat. Demikian juga berbagai institusi pemberantasan korupsi silih berganti didirikan. Dimulai dari tim pemberantasan korupsi pada tahun 1967 sampai dengan pendirian KPK pada tahun 2003. Namun demikian harus diakui bahwa upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan selama ini belum menunjukkan hasil maksimal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, pemberantasan tindak pidana korupsi dirumuskan sebagai serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, korupsi tidak akan terjadi jika ketiga faktor tersebut, yaitu niat, kesempatan, dan kewenangan tidak ada dan tidak bertemu. Sehingga upaya memerangi korupsi pada dasarnya adalah upaya untuk menghilangkan atau setidaknya meminimalkan ketiga faktor tersebut. Gerakan anti korupsi pada dasarnya adalah upaya bersama seluruh komponen bangsa untuk mencegah peluang terjadinya perilaku koruptif. Upaya perbaikan perilaku manusia antara lain dapat dimulai dengan menanamkan nilai-nilai yang mendukung terciptanya perilaku anti koruptif. Nilai-nilai yang dimaksud antara lain adalah kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Penanaman nilai-nilai ini juga penting dilakukan kepada mahasiswa. Pendidikan anti korupsi bagi mahasiswa dapat diberikan dalam berbagai bentuk, antara lain kegiatan sosialisasi, seminar, kampanye, atau bentuk-bentuk kegiatan ekstrakurikuler lainnya. Pendidikan anti korupsi juga dapat diberikan dalam bentuk perkuliahan, baik dalam bentuk mata kuliah wajib maupun pilihan. Pengetahuan tentang upaya perbaikan sistem ini juga penting diberikan kepada mahasiswa agar dapat lebih memahami upaya memerangi korupsi. Baik, sekian dulu presentasi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novana Trilestari, NIM saya 201101010063. Di sini saya akan menjelaskan keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi. Pada dasarnya, keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi itu dibagi menjadi 4 wilayah. Yang pertama di lingkungan keluarga, yang kedua di lingkungan kampus, yang ketiga di lingkungan masyarakat, dan yang keempat di tingkat lokal dan nasional. Di sini saya akan menjelaskan di 3 wilayah. Yang pertama di lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga dipercaya dapat menjadi tolak ukur yang pertama dan utama bagi mahasiswa untuk menguji apakah proses internalisasi anti korupsi di dalam diri mereka sudah terjadi. Keluarga dalam hal ini harus mendukung dan memfasilitasi sistem yang sudah ada sehingga individu tidak terbiasa untuk melakukan pelanggaran.
Yang kedua, di lingkungan kampus. Keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi di lingkungan kampus dibagi menjadi dua wilayah. Yang pertama, untuk mahasiswa. Seorang mahasiswa diharapkan dapat mencegah agar dirinya tidak berperilaku koruptif dan tidak korupsi. Yang kedua, untuk komunitas mahasiswanya. Seorang mahasiswa diharapkan dapat mencegah agar rekan-rekannya sesama mahasiswa dan organisasi tidak berperilaku koruptif dan tidak korupsi. Berbagai bentuk dapat dilakukan untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi kepada mahasiswa dan organisasi kemahasiswaannya, seperti kegiatan kampanye, sosialisasi, penelitian, atau membentuk kantin kejujuran untuk menanamkan nilai-nilai kejujuran dalam diri mahasiswa. Yang kedua, di lingkungan masyarakat. Mahasiswa dapat berperan sebagai pengamat di lingkungannya. Mahasiswa juga berkontribusi dalam strategi perbaikan sistem, yaitu memantau, melakukan kajian dan penelitian terhadap layanan, seperti apakah kantor-kantor pemerintahan sudah menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakatnya dengan sewajarnya, seperti pembuatan KTP, KK, dan SIM. Adakah biaya dalam pembuatan dokumen tersebut? Wajarkah jumlah biaya dan apakah jumlah biaya tersebut sudah resmi? Itulah salah satu contoh peran mahasiswa dalam melakukan penelitian terhadap pelayanan di lingkungan masyarakat. Dan yang keempat, di tingkat lokal dan nasional akan dijelaskan dengan teman saya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haniatul Maknuah, NIM 201101010065. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah dibahas oleh teman-teman di atas mengenai keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi di tingkat lokal dan nasional. Dalam konteks nasional, keterlibatan seorang mahasiswa dalam gerakan anti korupsi bertujuan agar dapat mencegah terjadinya perilaku koruptif dan tindak korupsi yang masih pasif dan sistematis di masyarakat. Mahasiswa dengan kompetensi yang dimilikinya dapat menjadi pemimpin atau leader dalam gerakan massa anti korupsi, baik yang bersifat lokal maupun nasional. Berawal dari kegiatan-kegiatan yang terorganisir dalam kampus, mahasiswa dapat menyebarkan perilaku anti korupsi kepada masyarakat luas, dimulai dari masyarakat yang berada di sekitar kampus, kemudian akan meluas ke lingkup yang lebih luas lagi. Kegiatan anti korupsi yang dirancang dan dilaksanakan secara bersama-sama dan berkesinambungan oleh mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi negeri akan mampu membangunkan kesadaran masyarakat akan buruknya korupsi yang terjadi di suatu negara. Hal yang penting adalah dimilikinya integritas oleh mahasiswa. Integritas adalah suatu pilar yang penting sebagai pembentuk karakter anti korupsi. Secara harfiah, integritas bisa diartikan sebagai selarasnya antara ucapan dan perbuatan. Jika ucapan mengatakan anti korupsi, perbuatan pun demikian. Dalam bahasa sehari-hari di masyarakat, integritas bisa pula diartikan sebagai kejujuran. Soal bagaimana cara agar integritas dapat ditanamkan, menerapkan nilai-nilai agama dan etika menjadi filter bagi setiap individu. Selanjutnya, peranan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi. Penegakan hukum merupakan syarat mutlak bagi upaya-upaya penciptaan Indonesia yang damai dan sejahtera. Apabila hukum ditegakkan, maka kepastian, rasa aman, tentram, ataupun kehidupan yang rukun akan dapat terwujud. Ketidakan penegakan hukum akan menghambat pencapaian masyarakat memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal tersebut menunjukkan adanya keterkaitan antara damai, adil, dan sejahtera. Penegakan hukum yang mengabaikan keadilan dan nilai yang hendak ditegakkan oleh hukum akan menjauhkan rasa keadilan masyarakat yang pada gilirannya akan mempengaruhi citra hukum dan penegakan hukum di masyarakat. Jika kondisi di atas tetap dibiarkan, maka masyarakat akan menempuh cara sendiri untuk menemukan rasa keadilan meskipun bertentangan dengan norma dan hukum yang ada.
Menurut Sujarno Soekarto, secara konsepsional inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyelarasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah. Sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Korupsi adalah hal yang luar biasa, yang sangat berdampak luar biasa. Pada dasarnya, korupsi berdampak buruk pada seluruh sendi kehidupan manusia. Korupsi merupakan salah satu faktor penyebab utama tidak tercapainya keadilan dan kemakmuran suatu bangsa. Korupsi juga berdampak buruk pada sistem perekonomian, sistem demokrasi, sistem politik, sistem hukum, sistem pemerintahan, dan tatanan nasional masyarakat. Yang tidak kalah penting, korupsi juga dapat merendahkan martabat suatu bangsa dalam tatanan pergaulan internasional. Korupsi yang terjadi di Indonesia sudah bersifat kolosal dan ibarat penyakit, sudah sangat sulit untuk disembuhkan. Korupsi dalam berbagai tingkatan sudah terjadi pada hampir seluruh sendi kehidupan dan dilakukan oleh hampir semua golongan masyarakat. Dengan kata lain, korupsi sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari yang sudah dianggap biasa. Oleh karena itu, sebagian masyarakat menganggap korupsi bukan lagi merupakan kejahatan besar. Jika kondisi ini tetap dibiarkan seperti itu, maka hampir dapat dipastikan cepat atau lambat korupsi akan menghancurkan negeri kita ini. Oleh karena itu, sudah semestinya kita menempatkan korupsi sebagai musuh bersama yang harus kita perangi bersama-sama dan bersungguh-sungguh. Karena sifatnya yang luar biasa, maka untuk memerangi atau memberantas korupsi diperlukan upaya yang luar biasa pula. Upaya pemberantasan korupsi sama sekali bukanlah suatu pekerjaan yang mudah. Upaya pemberantasan korupsi tentu saja tidak bisa hanya menjadi tanggung jawab institusi penegak hukum atau pemerintahan saja. Oleh karena itu, upaya pemberantasan korupsi harus melibatkan semua pemangku kepentingan yang terkait, yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat. Dalam konteks inilah, mahasiswa sebagai salah satu bagian terpenting dari masyarakat dan sangat diharapkan dapat berperan aktif. Dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia, tercatat bahwa mahasiswa mempunyai peran-peran yang sangat penting. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam peristiwa-peristiwa besar tersebut, mahasiswa tampil dan di depan sebagai motor penggerak dengan sebagai gagasan, semangat, dan idealisme yang mereka miliki. Peran penting mahasiswa tersebut tidak dapat dilepaskan dari karakteristik yang mereka miliki, yaitu intelektualitas, jiwa muda, dan idealisme. Dengan kemampuan intelektual yang tinggi dan jiwa muda yang penuh semangat dan idealisme yang murni, telah terbukti bahwa mahasiswa selalu mengambil peran penting dalam sejarah perjalanan bangsa ini. Mahasiswa didukung oleh kompetensi dasar yang mereka miliki, yaitu inteligensia, kemampuan berpikir kritis, dan keberanian untuk menyatakan kebenaran. Kesimpulan, gerakan anti korupsi, suatu gerakan yang jangka panjang, harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang terkait, yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat. Keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 4 wilayah, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan kampus, di sekitar masyarakat, dan tingkat lokal atau nasional.